Malaysia akan mengandalkan British dalam melawan Indonesia. Malaysia dan Singapura mempunyai perjanjian pertahanan dengan Inggris Raya, yaitu Inggris, Malaysia, Singapura, Australia, dan Selandia Baru. Namun British akan berpikir ulang jika lawan TNI, karena masa konfrontasi Malaysia dan Indonesia, pasukan khususnya pernah dipecundangi dan menewaskan total 140 tentara Inggris, belum lagi tentara Australia. Malaysia memang mempunyai perjanjian pertahanan dengan negara persemakmuran Inggris, atau disebut juga dengan FPDA, di mana jika salah satu negara FPDA diserang oleh negara lain, maka kelima negara persemakmuran Inggris akan saling membantu. Negara-negara tersebut adalah Inggris, Malaysia, Singapura, Australia, dan Selandia Baru. Hal inilah yang membuat Malaysia selalu menganggap enteng Indonesia karena bakal dibantu Inggris dan kawan-kawan dalam peperangan. Namun Malaysia lupa bahwa TNI dulu yang bernama RPKAD pernah berhadapan langsung atau head to head melawan pasukan spesial Inggris atau SAS, di mana dalam salah satu kontak senjata RPKAD berhasil menewaskan pasukan SAS Inggris yang mayatnya tidak pernah ditemukan oleh Inggris, dan Inggris mengakui hal tersebut dengan menyatakan pasukan SAS yang pertama kali tewas dalam pertempuran dengan Indonesia. Kalau kita ketik keyword di Google James Paddy Camden, maka akan keluar berita seperti ini. James Paddy Camden meninggal 14 Maret 1964. Adalah seorang prajurit SAS Inggris selama konfrontasi Indonesia-Malaysia saat menjadi bagian dari skuadron D di bawah komando Sersan Richardson dan berpatroli untuk mendeteksi mortir yang telah menembaki posisi Gurkha. Unit Camden bertemu dengan 4 tentara musuh saat senja, berpencar mencari lokasi pertemuan darurat. Memberi sinyal unit tersebut tidak terlihat lagi. Bergennya kemudian ditemukan oleh Sersan Richardson setelah 3 hari pencarian, dan diduga bahwa Camden yang terluka di paha meninggal dalam penahanan atau ditembak oleh para tentara Indonesia. Jenazahnya tidak pernah dikembalikan dan ia menjadi anggota SAS pertama yang terbunuh saat beroperasi di Kalimantan. Kematiannya menciptakan permusuhan besar antara orang Indonesia dan resimen SAS. Nah, dengan begitu Malaysia akan berpikir ulang jika mengetahui sejarah ini, bahwa pasukan RPKAD berpengalaman dalam perang bergerilya, bahkan dikeroyok oleh negara Inggris, Selandia Baru, Gurkha, dan Australia. Kami, rakyat Indonesia, tidak takut dengan tentara-tentara tersebut. Bahkan dalam peperangan saat konfrontasi Indonesia dan Malaysia, gajah liar dapat menimbulkan kematian kepada tentara SAS. Dalam sejarahnya, seekor gajah mematikan anggota SAS. Anggota SAS yang tewas dalam dinas aktif terbunuh bukan oleh musuh tetapi oleh gajah liar, yaitu Kopral II Paul Dennehy, meninggal dengan kematian yang menyakitkan di hutan, menderita rasa sakit yang tak terbayangkan selama beberapa hari akibat luka mengerikan yang ditimbulkan oleh gading gajah. Mungkin saat itu tentara Malaysia tidak ikut berperang saat konfrontasi Indonesia-Malaysia, masih ngumpet di ketiak British. Malaysia mengandalkan pasukan Inggris dalam mengatasi tentara dan relawan dari Indonesia. Bahkan Inggris sampai menurunkan pasukan Gurkha dari India dan tentara dari Australia. Dalam pertempuran ini Inggris harus kehilangan 140 tentaranya, sedangkan Australia harus kehilangan 35 tentaranya dalam melawan tentara dan relawan Indonesia. Mungkin Inggris akan berpikir panjang jika ingin membantu Malaysia melawan Indonesia. Persoalan yang timbul perselisihan dan akan menurunkan pasukan adalah persoalan Ambalat. Sampai saat ini Ambalat masih diklaim milik Malaysia, padahal Ambalat sudah disepakati milik Indonesia
sejak perjanjian tahun 1967. Namun Malaysia memasukkan ambalat di peta versinya pada tahun 1979, sehingga Indonesia menolak menandatangani perjanjian tersebut. Tentunya Malaysia harus berpikir ulang jika ingin macam-macam dengan Indonesia. Malaysia sudah tahu resikonya jika berhadapan head to head dengan Indonesia. Makanya Malaysia ingin sekali membawa ambalat ini ke mahkamah internasional. Namun Indonesia tidak mau terjebak lagi setelah simpadan dan likitan lepas dari Indonesia. Malaysia harus mengingat total 175 tentara Inggris plus Australia tewas dalam pertempuran di perbatasan Kalimantan saat konfrontasi dengan Malaysia, supaya tahu diri dan tidak mengambil tindakan yang bodoh. Dan jangan lupa juga saat pertempuran di Surabaya, jenderal dari Inggris juga tewas, yaitu AWS Malabi. Sama sekali tidak. Yang kami anti-i yaitu Malaysia, pikiran Inggris, pikiran imperialis Inggris. Soekarno tidak mendurhakai Manila Agreement, maka Pagal tidak mendurhakai Manila Agreement. Yang mendurhakai Manila Agreement ialah Tengku Abdurrahman Bumrah, antek daripada imperialis.